warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riana Radela Raushan Fikri Mulyana dengan NIM 12521000075. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau biasa disebut PAUD. Saya berasal dari kelas 1C. Kini saya akan bercerita mengenai 4 macam orang tua menurut Al-Quran. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh Bunda Dr. Hajar Teti Ratnasih, Magister Agama, CIPS, CHT. Kira-kira di sini udah pada fokus belum? Kalau belum fokus, aku mau nyanyiin satu lagu, boleh? Kalaupun nggak boleh, aku tetap nyanyiin sih. Yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi sama saya, tapi kalau nggak tahu boleh didengarkan saja dan mengikuti instruksi dari nyanyian yang akan aku nyanyikan. Satu-satu mulutnya dikunci, dua-dua duduknya yang rapi, tiga-tiga mendengarkan saya, 1, 2, 3 dapat ilmu baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis rumah tangga atau 4 jenis orang tua. Yang pertama yaitu suaminya beriman tetapi istrinya kafir, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya Waliha. Yang kedua, suaminya kafir tetapi istrinya beriman, yaitu Fir'aun dengan istrinya Aisyah. Yang ketiga, suaminya kafir tetapi istrinya pun kafir, yaitu Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya pun beriman, Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Mari kita mulai yang pertama. Suaminya beriman tetapi istrinya kafir, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya Waliha. Tetapi di dalam Al-Quran ternyata yang suaminya beriman tetapi istrinya kafir itu ada 2, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan juga istrinya Nabi Lut alaihissalam, yang dimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 yang mengatakan bahwa Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka, kedua suami itu, tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Tapi di sini saya akan membahas mengenai istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh menjadi pengkhianat kepada suaminya sendiri dan juga berhasil mengajak anaknya untuk menjadi kafir dan berkhianat pula kepada suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Anak yang berhasil diajak oleh istri Nabi Nuh yaitu Waliha adalah Kan'an atau biasa disebut Yam. Tetapi istrinya Nabi Nuh itu gagal dalam mengajak anaknya yang lain, yaitu Ham, Syam, dan Yafet. Jadi mereka punya 4 anak dan satunya ikut ke ibunya dan 3-nya ikut ke bapaknya, yaitu orang-orang yang saleh. Tapi pada akhirnya mereka mendapat azab dari Allah karena durhaka, yaitu azabnya berupa air yang bermunculan dari bumi dan langit atau yang disebut hujan, yang membuat daratan menjadi banjir saat itu. Dan di tempat itu pula Nabi Nuh berusaha membantu anaknya, yaitu Kan'an atau Yam, dan istrinya Waliha supaya naik ke atas kapal. Karena kan banjir ya posisinya. Tahu kan pasti cerita ini. Namun perjuangannya itu tidak dapat dikabulkan karena seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 46 yang artinya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk kepada orang-orang yang bodoh. Dalam hal ini, anak bisa mengikuti ayahnya yang baik karena bisa dilihat dari kondisi, waktu, ataupun situasi saat itu. Bisa mengikuti ibunya yang kafir maupun ayahnya yang saleh. Tapi di dalam cerita ini lebih mengikuti kepada ayahnya yang saleh. Yang kedua,
yaitu suaminya kafir tetapi istrinya beriman, yaitu Fir'aun dan juga Asiyah. Yang dimana Asiyah binti Muzahim ini adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, dimana ia menyelamatkan Nabi Musa saat di sungai Nil dan berhasil membujuk Fir'aun untuk mengangkat bayi tersebut sebagai anak. Meskipun Fir'aun memerintahkan semua bayi Ibrani dibunuh, meski berada di rumah ketika Musa berdakwah dan menyampaikan kebenaran, Asiyah pun beriman meski harus menerima siksaan yang berat dari suaminya Fir'aun. Sampai suatu ketika karena keteguhannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya teladan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11, yang artinya Asiyah memilih akhirat daripada kemewahan dunia dan juga berdoa kepada Allah agar dibangunkan untuknya Asiyah sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sayangnya, dalam hal ini anak bisa mengikuti ayahnya yang jahat dan sesat karena bisa dilihat dari kondisi sewaktu itu ya. Kondisi tersebut juga bisa mengikuti ibunya yang baik, tetapi karena di sini ayahnya yang kafir dan cukup berpengaruh ya saat itu, yaitu Fir'aun. Jadi kalau yang lebih berpengaruh bapaknya, menurut saya lebih memungkinkan untuk ikuti sifat bapaknya yang kafir dibandingkan sifat ibunya yang saleh. Yang ketiga, yaitu suaminya kafir, istrinya pun kafir, yaitu Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil, yang dikenal sebagai penentang keras Islam. Ketika Nabi mengajaknya untuk menyembah Allah, Abu Lahab menolak dengan keras. Istrinya pun dikenal sebagai penyebar duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Di dalam surat Al-Lahab disebutkan bahwa dia adalah sebagai perempuan pembawa kayu bakar, yang di dalamnya itu mengandung simbol bahwa fitnah yang disebarkannya, dan ia pun akhirnya meninggal dalam keadaan hina. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Dalam tipe ini, anak menurut saya lebih sulit untuk mengikuti kepada kebaikan dan justru lebih mengikuti kepada keburukan. Atau dalam kasus Abu Lahab dan istrinya ini, lebih mungkin untuk mereka untuk menjadi orang yang mengikuti orang tua mereka, yaitu sebagai penyebar fitnah, sebagai pembenci dan pendendam. Makanya lebih ke arah negatif. Yang keempat, yaitu suaminya beriman, istrinya pun beriman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah ini adalah istri pertama Nabi Ibrahim, di mana dia itu sangat setia dan juga sangat taat. Ia tinggal di Mesir, walaupun kecantikannya menarik perhatian para raja, tapi Allah selalu melindunginya, dan karena hatinya pun baik ya. Tetapi saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan Siti Hajar yang saat itu budak, karena saat itu Siti Sarah belum memiliki anak. Tetapi Siti Sarah dengan ikhlas mempersilahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail. Dan 12 tahun setelahnya, Siti Sarah yang lanjut usia akhirnya melahirkan Ishak, yang dimana itu ternyata terjadi atas izin Allah juga. Dalam tipe ini, anak menurut saya akan lebih mudah untuk mengikuti kepada kebaikan, karena dari ibu dan bapaknya pun sudah diajarkan kebaikan. Sebaliknya dari Abu Lahab tadi, kalau yang tadi kan dari ibu dan ayahnya saja sudah negatif gitu, sulit untuk anaknya menjadi positif gitu. Itu saja 4 cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk penonton semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyebutan kata, kalimat, nama maupun cerita, karena saya di sini juga masih sama-sama belajar, dan semoga saya bisa terus mengupgrade lagi cara menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Isinya sebetulnya Riana itu sudah bagus. Betul, isinya seperti itu. Tapi karena ini buat anak-anak,
Jadi harus difahami bahwa anak-anak itu harus saling harus dua arah. Harus dua arahnya seperti apa? Jadi tidak menceritakan, jangan sampai dikarenakan ini disebutnya storytelling, terus saja bercerita. Minimal harus komunikatif antara kita sebagai Guru. yang menceritakan dan kepada murid, karena ini buat anak TK kan. Nah, intinya ada saat dimana kita harus bertanya juga sama anak TK pahamnya seperti apa. Jadi tidak bercerita yang kayak baca gitu ya, gitu. Nah, sebetulnya itu aja. Intinya secara keseluruhan bagus. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi anak solehah yang betul-betul punya rumah tangga untuk mendidik anaknya, suaminya soleh, istrinya juga solehah, supaya ntar punya keturunan yang soleh-solehah seperti Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, semangat. Di sini saya akan bercerita mengenai nggak bisa kurang rendah. Beliau memberikan Siti Hajar sebagai budak karena belum memiliki anak saat itu dari Siti Hajar. Ya, tetapi saat itu Siap. Ih, siapa gua kan.